Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya. Bulan Agustus 9. Tanggal 9 bulan Agustus. Hari ini Dalu Kuantan Taburo mengundang salah seorang dai ulama besar. Beliau ada Al Ustad Al Habib Ruslan Hussein Marasabesi MSy ya. Subhanallah, beliau ada seorang dokter. Pak Habib minta sedikit buat teman-teman YouTube dimanapun berada agar dalam pergaulan itu agar lebih baik lagi itu. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di zaman dimana wasilah untuk berbuat maksiat itu terbuka begitu besar sekali. Maka kemudian kita diperintahkan untuk berusaha sebaik mungkin agar kemudian beramal dengan amalan yang baik, kemudian hindari perkara-perkara yang kemudian bisa menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Karena dalam definisi maut ini kan tidak ada yang bisa mendefinisikan. Maut ini tidak hanya dekat kepada orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang masih muda pun begitu dekat. Makanya cukuplah ana ingin menasihati antum semua dengan nasihat Rasul, akthiru hazimil lazati al maut. Banyak-banyaklah ingat kematian. Ingat kematian ini melembutkan hati, membuat kita semakin takut kepada Allah, dan Allah mengangkat semua kesulitan kita, kesempitan. Amin. Nabi yang mengatakan seperti itu. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqi minal 'ish illa wasa'ahu ilaih. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sempit maka kemudian Allah luaskan. Karena masa muda ini masa yang luar biasa. Maka saya langsung menasehati dengan nasihat yang mudah-mudahan bisa mengguncang jiwa. Amin, amin ya Allah, amin. Banyak-banyak ingat mati. Ya, mudah-mudahan dengan mengingat mati ini hati kita Allah lembutkan sehingga ini bisa menjadi pencegah bagi kita untuk kemudian mendekati maksiat. Karena orang masih muda, tenaga masih kuat, masih sehat, kesempatan terbuka masih banyak. Maka mudah-mudahan dengan nasihat Nabi tadi, banyak ingat kematian, pemutus kenikmatan, mudah-mudahan bisa melembutkan hati semua. Amin ya Allah, amin. Taib. Terima kasih Habib, mudah-mudahan mohon maaf pengganggu waktunya. Semoga apa-apa yang baik bisa diambil pelajarannya buat teman-teman semua. Terima kasih masih setia di channel Rete Rempong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Quran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin kemudian mengharapkan kemuliaan dari Allah, maka hendaklah dia memuliakan ahli keluarga Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah memiliki ahli keluarga? Nah, siapa mereka? Orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Maka kehadiran saya di sini sebenarnya ingin kemudian melakukan itu, takzim, memuliakan ananda sekalian yang suka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memuliakan diri saya dan juga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran ini mulia. Malamnya Al-Quran diturunkan pada malam apa? Lailatul Qadar. Maka malam itu jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran diturunkan di kota apa? Kota apa? Makkah. Maka kota Makkah jadi kota yang paling mulia sampai hari kiamat. Al-Quran diturunkan juga di kota apa? Madinah. Maka Madinah jadi kota kedua yang paling mulia terhadap kaum muslim. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad jadi nabi yang paling mulia di antara para rasul. Betul?
diturunkan melalui siapa? Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril kemudian jadi malaikat yang paling baik di antara malaikat. Betul? Diturunkan pada bulan apa? Ramadan. Maka Ramadan ini jadi bulan yang lebih mulia di antara bulan yang lain. Maka Al-Quran ini berkaitan dengan apapun maka akan jadi mulia. Dengan bulan-bulannya mulia, dengan malam-malamnya mulia, dengan manusia-manusianya mulia, dengan kota-kotanya mulia, malaikat-malaikatnya mulia. Maka jika manusia ingin mendapatkan kemuliaan yang sama, maka perbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Kita lihat satu-satu. Apa pahalanya orang yang baca Quran? Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabillah. Apa kata Nabi SAW? Falahu bihi hasanah. Maka dia mendapat kebaikan. Kemudian Nabi bilang wal hasanatu bi asyri amsalha. Dari satu kebaikan dia dapat 10 kebaikan yang Allah lipat gandakan. Bahkan dalam riwayat yang lain, barang siapa baca Quran dalam keadaan berwudu, maka pahalanya 25 kali lipat. Barang siapa membacanya dalam salat, pahalanya 100 kali lipat. Barang siapa membacanya pada bulan Ramadan, maka dilipat gandakan 1000 kali lipat. Barang siapa mengkhatamkannya, kata Imam Ad-Dailami, pada bulan Ramadan, maka dimintakan rahmat oleh 60.000 malaikat. Allahu Akbar. Itu di antara kemuliaan yang didapatkan bagi yang siapa? Bagi yang baca. Yang ngajarin dapat pahala nggak? Dapat. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Quran kemudian ngajarin. Allah. Maka para ustadz-ustadz yang ada di sini yang ngajarin Quran ini adalah manusia-manusia yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Orang yang memuliakan orang yang baca Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian jika seseorang ingin mendapatkan kemuliaan, maka dia harus memperbaiki hubungannya dengan Quran. Kalau anak-anaknya sudah pasti pakai sering baca Quran pasti. Saya mau tanya sama orang tuanya, Bapak Ibu suka baca Quran? Sering? Kadang? Jadi saya dapat pesan dari Pak Kiai. Pak Kiai bilang begini, Ustaz, bagaimana mungkin kemudian anaknya ini bisa hafal Quran kalau orang tuanya sendiri tidak memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran? Itu pesan dari Pak Kiai. Bapak itu kalau baca Quran itu dimulai dengan surah apa? Surah apa? Al-Baqarah. Dulu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Dulu dalam semua talak ini kita duduk untuk belajar. Dikatakan ini, Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Satu. Dimulai dengan alif lam mim. Ada yang tahu artinya di sini? Tidak. Kita semua bertawakuf. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Betul? Apa pesan? Ada seorang ulama di Mesir yang mengatakan, ini pesan dari Allah bahwa kita manusia awalnya bodoh seperti seekor sapi. Setelah Al-Baqarah kita baca surat apa? Al-Imran. Setelah Al-Imran, An-Nisa. Orang tuanya. Setelah An-Nisa, Al-Maidah. Setelah Al-Maidah, pas terakhir diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Apa artinya An-Nas? Manusia. Berarti seseorang yang baca Al-Quran, dia tadabburi isi Al-Quran, dia berubah dari seekor sapi yang bodoh menjadi manusia seutuhnya. Allah. Mau jadi manusia, baca Al-Quran.
baru kemudian kita bertransformasi, kita berubah menjadi manusia seutuhnya. Kita ulang lagi agar benar-benar tertanam untuk diri. Malam diturunkannya Al-Quran, maka malam itu jadi malam yang paling baik di antara ribuan bulan. Kota diturunkan Al-Quran, maka kota ini jadi kota yang dimuliakan. Manusia yang Allah tugaskan untuk menyampaikan Al-Quran, maka jadi manusia yang paling mulia. Malaikat yang menjadi perantara, maka jadi malaikat yang paling mulia. Bulan tempat Al-Quran itu diturunkan, maka jadi bulan paling mulia. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya satu, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran disebutkan, "Law anzalna hadzal Qur'an", kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung hancur karena takut kepada Allah, karena menerima Al-Quran. Atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bumi terbelah, apalagi mayit bisa berbicara, apalagi gunung bergoncang. Kenapa? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Nah sekarang saya tanya, siapa yang bisa membuat mayit itu berbicara kembali? Ada yang bisa? Siapa yang bisa membelah bumi? Ada yang bisa? Siapa yang bisa menggoncang gunung-gunung? Ada yang bisa? Al-Quran bisa melakukan itu semua. Sekarang, gunung punya akal atau tidak? Gunung punya akal? Kalau benda mati saja kemudian bisa menerima Al-Quran, masa kemudian kita manusia yang kemudian bisa berpikir ini tidak bisa menerima Al-Quran? Berarti ada yang salah dengan kita. Hari ini saya ingin kita itu kembali memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Pertama, kita bahas dulu sejarah dikumpulkannya Al-Quran. Setuju? Setuju? Agar kemudian Bapak Ibu adik-adik tahu bahwa mushaf yang ada di tangan kita ini sejarahnya itu ada. Sejarahnya itu ada. Pertama, pada tahun ke-12 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar? Siapa Abu Bakar? Sahabat. Siapa nama aslinya Abu Bakar? Yang tahu boleh pulang duluan. Oke, mungkin Abu Bakar. Rasul mungkin Bapak Ibu lebih kenal. Kenal Rasul? Kenal? Kenal Nabi Muhammad? Benar. Saya tanya nih sama Bapak Ibu, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa namanya Abdullah? Abdul Muttalib. Siapa nama ayahnya Abdul Muttalib? Pas? Biasanya sampai sini sudah mulai pas. Apa makanan kesukaannya Rasul? Kurma. Rata-rata kan jawab kurma. Apa nama ontanya Nabi Muhammad? Pas? Pas. Apa nama pedangnya Nabi Muhammad? Pas? Apa nama sendalnya Nabi Muhammad? Pas. Terakhir. Ini terakhir. Berapa jumlah uban yang ada di rambutnya Nabi Muhammad? Pas? Kalau saya tanya ibu-ibu, berapa jumlah uban di rambut suami? Kalau saya tanya berapa jumlah uang di dompet suaminya, insya Allah akan. Sahabat itu saking cintanya sama Nabi, semuanya mereka tahu. Apa nama untanya? Nama untanya Qaswah. Apa nama pedangnya? Nama pedangnya Dzulfaqar. Apa nama keledainya? Nama sendalnya, semua dinamakan. Jumlah ubannya dinamakan, dihitung satu-satu. Karena cinta kepada Rasul. Abu Bakar As-Siddiq
Abu Bakar ini usianya 2 tahun lebih muda dari Nabi, tapi ubannya lebih banyak. Dulu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sempat dikira orang Madinah yang Nabi itu Abu Bakar. Kenapa? Karena ubannya lebih banyak. Baik, insyaallah nanti kapan-kapan kita bahas sirah nabawiyah di sini. Ini masih mukadimah sebenarnya. Abu Bakar itu zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran ini masih ditulis di atas pelepah kurma, masih ditulis di atas bebatuan, masih kemudian tidak berkumpul menjadi satu mushaf yang kita kenal sekarang. Kemudian Nabi Muhammad ini mengutus 70 orang Al-Qurra, penghafal Quran, karena diminta oleh Bani Sulaim. Bani Sulaim minta, ya Rasulullah, kami minta orang-orang yang bisa mengajarkan Quran. Akhirnya dikirim 70 orang. Apa yang terjadi di tengah jalan di Bir Ma'unah? Mereka dibantai semuanya. Mereka dibunuh. Makanya nanti sejarah Qunut Nazilah itu termasuk Nabi baca Qunut Nazilah itu 1 bulan penuh. Itu setelah pembantaian 70 orang penghafal Quran. Itu kan didoakan oleh Nabi. Bani Ri'il sama Bani Zakwan. Allahumma al'an Zakwan wa Ri'lan. Ya Allah, laknatlah itu kaum Zakwan dan Ri'il karena telah membantai 70 orang penghafal Quran. Cuma pada saat itu masih tersisa siapa saja? Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Salim bekas budaknya Abu Huzaifah, Mu'adz bin Jabal, Khulafaur Rasyidin, masih banyak yang menghafal Quran. Kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu terjadi peperangan. Nama perangnya Perang Yamamah. Nama perang Yamamah. Sehingga ada 1 orang penghafal Quran yang Nabi pesan, kalau kalian belajar Quran maka belajarlah dari dia. Siapa? Salim namanya, bekas budaknya Abu Huzaifah. Ketika dia meninggal, maka kemudian Umar mengatakan kepada Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, sebaiknya kita kumpulkan mushaf-mushaf ini. Kenapa? Karena sudah mulai sedikit para penghafal Quran pada saat itu. Kemudian dipanggillah Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit ini anak muda, hafalannya tinggi. Dipanggil sama Umar dan Abu Bakar. Wahai Zaid bin Thabit, antum ini dulu orang yang suka menulis wahyu. Ya, ini anak muda, tajam ingatannya. Maka diminta, bagaimana kalau engkau mengumpulkan Al-Quran? Maka dikumpulkanlah oleh Zaid bin Thabit. Setelah dikumpulkan, maka kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikasih kepada putrinya yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati keduanya. Amin. Ini hebatnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak anaknya masuk pesantren, paham ilmu, yang didoakan bukan hanya anaknya tapi orang tuanya. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kepada siapa? Abdullah dan ayahnya Abbas. Maka kemudian mushaf ini dipegang oleh siapa? Oleh Hafsah. Ya. Kemudian fase yang ketiga itu zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Terjadi peperangan itu Azerbaijan, Armenia itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Datanglah Huzaifah al-Yamani. Ya, kepada siapa? Utsman, Amirul Mukminin. Ini sudah mulai banyak orang memiliki dialek yang beda di dalam menghafalkan Al-Quran. Sudah saatnya kita menyatukan semua mushaf menjadi satu. Akhirnya Utsman kemudian memanggil Zaid bin Thabit. Kita kumpulkan, panggil 4 orang. Siapa saja yang dipanggil? Zaid bin Thabit. Siapa lagi? Abdullah ibnu Jabir. Siapa lagi? Sa'ad ibnu As. Siapa lagi? Abdurrahman. Ini 4 orang ditugasi. Yang Quraisy itu cuma 3 orang sisa ini Quraisy, 1 orang Ansar. Siapa dia? Zaid. Utsman pesan, kalau ada perbedaan bacaan dari Zaid, maka ambil dari yang 3-nya, karena Al-Quran diturunkan menggunakan
dialek Quraisy. Maka kemudian dikumpulkan oleh mereka. Setelah dikumpulkan, diambil mushaf dari Hafsah, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dibandingkan. Ketika dibandingkan, disatukan. Maka itulah mushaf yang kita pakai sekarang. Yang lain dibakar sama Utsman bin Affan. Maksud bakar ini bukan dibakar dilecehkan, tidak. Tapi kita kemudian hanya pakai satu mushaf sekarang. Yang sekarang ada di tangan Bapak Ibu itu, mushaf itulah yang kemudian dikumpulkan pada zaman Abu Bakar dan Utsman. Tapi kenapa kemudian sudah ada di tangan tapi begitu sulit dihafalkan? Bapak Ibu sulit hafal Quran? Sulit nggak? Dalam kitab tafsir Imam Qurtubi dikatakan, beliau mengutip perkataan Ibnu Mas'ud, zaman dulu kami itu mudah untuk mengamalkan Al-Quran tapi agak sulit kemudian untuk menghafal. Al-Quran turun, diamalkan, baru dihafalkan. Tapi nanti datang suatu zaman, kata Ibnu Mas'ud, Al-Quran ini mudah dihafalkan tapi sulit diamalkan. Jadi zaman dulu itu kan turun satu-satu, turun diamalin dulu baru dihafal, turun diamalin baru dihafal. Maka kemudian Al-Quran inilah yang kemudian akan memuliakan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bukankah barang siapa memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran, maka dia kemudian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, Al-Quran ini syafi'un musyaffi', obat dari segala obat. Wa man ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang kemudian menjadikan Al-Quran di hadapan mereka, maka Al-Quran ini akan menuntun dia menuju surga. Sebaliknya, wa man ja'ahu khalfahu, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang dia, syaqahu ilan nar, Al-Quran akan memasukkannya ke neraka. Waliyadu billah. Sekarang pertanyaannya, ketika dikatakan man lam yaqra'ul Quran, dulu kaum Quraisy itu ketika dibacakan Al-Quran mereka tutup telinga mereka. Maka kemudian Nabi SAW, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku ini telah hijrah dari Al-Quran. Mahjura, hijrah. Yang kemudian dijelaskan, orang yang hijrah dari Al-Quran itu satu, man lam yaqra'ul Quran faqad hajara. Barang siapa yang tidak baca Al-Quran, maka dia masuk kategori ini, hijrah dari Al-Quran. Sekarang saya tanya, sudah berapa ayat yang Bapak Ibu baca hari ini? Bapak Ibu sudah baca berapa ayat hari ini? Berapa? Megang Quran sama megang handphone banyakan mana? Handphone? Satu. Siapa yang gak baca Quran berarti telah hijrah dari Al-Quran. Kedua, waman yaqra'ul Quran falam yadabbar, dia tidak mentadabburi isinya, faqad hajarah, maka dia telah hijrah dari Al-Quran. Kalau sudah nggak baca Pak Kiai berarti nggak tadabbur. Biasanya sudah baca baru tadabbur. Kalau nggak baca berarti nggak mungkin tadabbur, betul? Yang baca kemudian tidak mentadabburi tapi tidak mengamalkan, dianggap telah hijrah dari Al-Quran. Allah. Maka kemudian perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran agar kemudian kita mendapat kemuliaan dari sisi Allah. Dulu Imam Malik setiap subuh itu ibunya Imam Malik itu mempersiapkan segala kebutuhan anaknya untuk belajar Quran. Kemudian beliau bilang sama anaknya, hatta yu'dhanun nas au yusbih, kamu belajar sampai manusia selesai sholat subuh. Kamu tunggu sampai selesai, kamu duduk di situ, jangan bergerak, belajar sampai selesai. Gurunya Imam Malik, Rabi'ah Ar-Ra'i, ibunya ngabisin 30.000 dinar, 30.000 dinar hanya agar anaknya ini belajar Quran.
Bapak Ibu tahu 30.000 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 30.000 dinar itu miliaran. Hanya agar anaknya ini belajar Al-Quran. Suaminya pulang nanya, mana uang 30.000 dinar yang saya titipkan? Bilanglah istrinya, ayyuma ahabbu ilaik 30,000 dinar atau hadzal ladzi huwa alladzi, atau kamu lebih cinta mana, 30.000 dinar atau posisi di mana Allah memberikan kemuliaan kepada anak? La Allah, saya pilih kemuliaan. Baik, semuanya sudah saya habiskan untuk belajar anakku. Allahu Akbar, Masya Allah. Imam Malik dalam Tartibul Madarik disampaikan oleh Ibnu Qasim. Rumahnya ini, atapnya ini dibongkar. Ngapain dibongkar? Kayunya diambil, dijual. Buat apa? Buat biaya belajar. Kenapa mereka kemudian melakukan perkara-perkara ini? Karena ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu